Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini yang akan diawali oleh pemateri kita yaitu Bapak Ma'ruf Yasrum, MPD, dan Bapak Rizky Rahayu sebagai prodi di sini. Waktu dan tempatnya mari kita persilakan kepada Bapak Ma'ruf. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak yang telah memberikan kesempatan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Sukabumi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Yang kami hormati seluruh wakil rektor, seluruh kepala biro, seluruh dekan fakultas, seluruh program studi, dan yang kami banggakan juga yang terhormat Al-Mukarram, pengelola dari program Entitas Institut Agama Islam Sukabumi, kepada yang terhormat Bapak Ali Bandari. Yang kami banggakan seluruh peserta matrikulasi pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa hadir dalam acara matrikulasi. Puji beserta syukur mari kita sama-sama curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ini mohon maaf kepada yang terhormat Bapak Rizky Rahayu ya, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Sukabumi. Mohon maaf. Baik, dalam kesempatan ini kita langsung saja ke Bapak Ibu semua terkait materi yang ditugaskan oleh Al-Mukarram pada kesempatan ini. Insya Allah saya akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semua mengenai program akademik yang ada di Institut Agama Islam Sukabumi. Bapak Ibu, sebelumnya perlu diketahui bahwa proses perkuliahan di perguruan tinggi tentunya memiliki perbedaan dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah melaksanakan perkuliahan sudah tahu kurang apa yang ada di perguruan tinggi. Tapi ini kita sharing saja Bapak Ibu terkait hal ini. Dan di perguruan tinggi ini ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi Bapak Ibu. Tridharma Perguruan Tinggi ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada penelitian. Dan yang ketiga ada pengabdian pada masyarakat. Nah, ketiga poin ini wajib dilaksanakan oleh Bapak Ibu selaku mahasiswa. Ya, mahasiswa di Institut Agama Islam Sukabumi. Dan semua Tridharma ini perlu dilaksanakan, perlu dilakukan, perlu ditempuh oleh Bapak Ibu. Kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu dulu hanya melaksanakan tugas pendidikan saja. Melaksanakan pendidikan. Tapi kalau di perguruan tinggi kita ada 3 tugas. Sekali lagi, ada pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada penelitian. Dan yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk pendidikan dan pengajaran, ini gambaran saja. Kalau di sekolah, dulu itu
75% diberikan materi oleh guru dan 25% diberikan oleh siswa. Sedangkan kalau di perguruan tinggi sebaliknya, 75% diberikan oleh mahasiswa, dibawakan oleh mahasiswa. Kemudian yang 25% dibawakan oleh siswa. Ini yang menjadi perbedaan pelaksanaan perkuliahan. Kalau di sekolah dulu tidak ada penelitian, tidak ada pengabdian. Kalau di perguruan tinggi, Bapak Ibu diwajibkan semuanya untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kita akan uraikan ini selayang pandang terkait perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, ini banyak materi yang perlu disampaikan, tapi kita batasi saja terkait materi ini yang akan khususnya yang ingin dibagi oleh saya sendiri, yaitu tentang seputaran. Tentunya di perguruan tinggi ada yang namanya pedoman akademik. Izin untuk share screen terkait pedoman akademik yang ada di Institut Agama Islam Sukabumi. Ini kita langsung saja, mungkin tidak dari pertama, dari waktu mungkin malam sudah terbatas, ada sudah disampaikan taruh jawab dan untuk kepala biro kerjasama disampaikan, Pak ini jangan boleh ini jam 10 katanya, kasihan ini apalagi yang dari waktu Indonesia bagian tengah atau bagian timur itu berbeda selesai. Kalau di waktu Indonesia Barat dimulai pukul 20, kalau di sana pukul 21 atau pukul 22 tepat. Kita langsung saja yang pertama. Ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu bahwa program pendidikan yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Sukabumi dan program ini terdiri dari 4 fakultas dan 8 program studi. Ya, sudah tahu Bapak Ibu. Untuk yang pertama ada Fakultas Usuluddin. Ini terdiri dari 1 program studi yaitu Al-Quran dan Tafsir. Gelarnya nanti Sarjana Agama atau S.A.G. Kemudian yang kedua ada Fakultas Tarbiyah. Terdiri dari 3 program studi. Yang pertama ada Manajemen Pendidikan Islam. Yang kedua ada Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau PGM. Yang ketiga ada Pendidikan Islam Anak Usia atau PAU. Ini gelarnya untuk Fakultas Tarbiyah, Sarjana Pendidikan atau SP. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini terdiri dari 2 program studi. Yang pertama ada Ekonomi Syariah. Yang kedua ada Perbankan Syariah. Untuk program studinya, untuk gelarnya nanti Sarjana Ekonomi atau SP. Kemudian yang terakhir ada Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah itu terdiri dari 2 program studi. Pertama ada Bimbingan dan Konseling Islam. Yang kedua ada Komunikasi dan Penyiaran Islam. Gelarnya Sarjana Sosial atau SOS. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu ini ada program pengembangan kompetensi khusus untuk reguler ya Bapak. Ini ada yang namanya program Ma'had. Program Ma'had. Nah, program Ma'had ini di Institut Agama Islam Sukabumi ini ada yang namanya Ma'had Ali. Program Ma'had Ali ini bukan Ma'had Ali yang setara dengan perguruan tinggi misalkan yang besar. Program pondok pesantren itu namanya. Ini bukan Ma'had Ali yang di-SK-kan dari Kementerian Agama. Kalau Ma'had Ali yang di-SK-kan dari Kementerian Agama itu tentu merupakan kampus. Kalau ini pondok pesantren dari penyelenggaraan perkuliahan di Institut Agama Islam Sukabumi. SK penyelenggaraan tetap SK perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam. Untuk Institut Agama Islam Sukabumi di bawah naungan Yayasan Sosial dan Islam dan Syifa Islam Yaspida Sukabumi.
tentang kampusnya, Bapak Ibu. Pertama di Jalan Parusia, desanya Desa Cilikir, kemudian Kecamatan Katulampi dan Kabupaten Sukabumi. Ya, untuk kampus 2 ini berada di Sukaraja di Jalan 7, ya Desa Selawangi. Ini terkait ke kampus ya, Bapak Ibu. Kalau nanti dipertanyakan di mana kampusnya, maka Bapak Ibu bisa memilih kampus Institut Agama Islam Sukabumi, kampus 1 atau kampus. Untuk sistem penyelenggaraan program ya Bapak Ibu, ini ada yang namanya program kelas reguler, kemudian yang kedua ada program kelas non reguler. Untuk program kelas reguler Bapak Ibu dilaksanakan ada yang kelas pagi, dan ada yang kelas sore. Dan yang kedua ada program kelas non reguler. Untuk program kelas non reguler dilaksanakannya ada yang kelas 1 atau ada yang kelas magang. Jadi untuk program kelas non reguler juga di dalamnya terdapat kelas kerjasama gitu, yang ada di Institut Agama Islam Sukabumi P2K, program perkuliahan karyawan, program perkuliahan karyawan. Di Bapak Ibu kita langsung dari jejaring identitas program kelas karyawan yang ada di Institut Agama Islam Sukabumi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk gelar ijazah tadi sudah disampaikan, kita ada 4 gelar yang Bapak Ibu. Yang pertama ada gelar sarjana sosial atau ESOS, satu fakultas dakwah, yang ada gelar sarjana pendidikan fakultas tarbiyah, yang ada sarjana agama fakultas Sudin, yang terakhir ada sarjana ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis. Baik Bapak Ibu, kita langsung singkat saja ya ke struktur ini ya Bapak Ibu. Kita masuk ke alur ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini merupakan alur masa studi perkuliahan di Institut Islam Sukabumi. Yang pertama ada penerimaan mahasiswa baru atau PMB, ini terdiri dari yang pertama seleksi. Ya, setelah saudara melaksanakan seleksi, ini ada kelulusan. Setelah melaksanakan kelulusan, ada registrasi. Ini merupakan jejaring al-mukarram dari identitas. Ini telah ditempuh oleh saudara. Kemudian untuk selanjutnya mengikuti bimbingan akademik. Nanti saudara akan mendapatkan dosen pembimbing akademik ini yang akan membimbing saudara dari mulai masuk sampai dengan saudara lulus dari Institut Agama Islam Sukabumi. Apa yang dibimbing oleh pembimbing akademik atau PA? Yang pertama, pengisian kartu studi dan kartu hasil studi. Jadi ada rencana studi, ada hasil studi. Saudara ketika perlu mendapatkan nilai, maka akan dibimbing dosen PA. Jika saudara misalkan ada permasalahan terkait nilai, silakan terlebih dahulu dan minta bimbingan dan arahan dari dosen PA. Kemudian yang kedua, mengisi buku bimbingan akademik. Jadi akan diberikan
sepakati entitas nanti ya manual untuk dan jadi aturan dari. Nah, ini untuk mengikuti bimbingan akademik ya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu mengikuti perkuliahan semester. Untuk perkuliahan semester di Institut Islam terdiri dari minimal 8 semester, 8 semester dan maksimal 14 semester. Ketika melebihi 14 semester, maka saudara Bapak Ibu tidak mendapatkan gelar atau dropout dari Institut Islam. Sebab itu batas maksimum pelaksanaan studi di JNS terdiri dari 14 semester. Nah, untuk setiap semester ini Bapak Ibu diwajibkan untuk melaksanakan KRS, semester 1 nanti pengisian KRS. Dan ketika masuk semester 2, 3, sampai selanjutnya, maka ini saudara harus disertai dengan KHS. Jadi ada KRS dan sekaligus kan ya, hasil. Jika misalkan nilainya ini D, maka saudara nanti bisa minta bimbingan dan arahan pada dosen PH seperti apa dan bagaimana. Ini sampai tuntas, sampai saudara lakukan bimbingan skripsi. Jika ada kendala atau apa-apa, tetap silakan ada dosen wali, dosen DP. Untuk selanjutnya, di samping dengan pelaksanaan perkuliahan, nanti Bapak Ibu diwajibkan mengikuti ujian praktek. Prakteknya ada 3 di sini, ada praktek badan, kemudian ada praktek bawah dan ada praktek coba. Dia akan diselenggarakan ujian praktek biasanya di semester 7, semester 8, nanti tergantung kesepakatan. Untuk selanjutnya mengikuti ujian tahfiz Al-Quran. Mengikuti program ini tahfiz Al-Quran seharusnya 37 sih Bapak Ibu, tapi tidak jadi masalah Bapak Ibu. Buat 1 juz atau ketika memang sudah punya kemampuan 1 juz, minimal Bapak Ibu sudah memiliki hafalan Al-Quran dan tidak memberikan aturan bahwa harus berapa juz. Yang terpenting Bapak Ibu hafalan dan perguruan tinggi keislaman yang Bapak Ibu bisa lulusan dari IS tidak bisa merupakan kelas. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada yang namanya mengikuti pengalaman praktik pengalaman lapangan PPL biasanya semester atau di semester 5 atau semester 6 tergantung pelaksanaan. Untuk PPL ini nanti di bawah naungan ketua LPPM dan penelitian yang diperlukan. Yang untuk selanjutnya mengikuti ujian nyata atau KKN juga ditemukan. Kemudian untuk selanjutnya mengikuti sidang usulan proposal skripsi atau sidang UP. Nanti Bapak Ibu sidang UP sudah dijadwalkan. Kemudian setelah Bapak Ibu mengikuti sidang usulan proposal skripsi, nanti Bapak Ibu mengikuti ujian komprehensif. Komprehensif. Sidang komprehensif ini merupakan sidang mata kuliah yang ada di Institut Islam. Ketika Bapak Ibu sudah lulus semua mata kuliah, persyaratannya. Jika Bapak Ibu sudah lulus
perkuliahan tersebut bisa melaksanakan yang teknis. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu diwajibkan untuk kegiatan pesan manakala Bapak Ibu sudah menyelesaikan skripsi, sudah melakukan bimbingan skripsi pada dosen, ya, dan dosen pembimbing akademik, dan yang kedua ada dosen pembimbing skripsi. Kemudian setelah selesai sidang munakosyah, saat ini Bapak Ibu nanti dari hasil skripsi ini silakan untuk menulis di jurnal di Institut Agama Islam Sukabumi. Ada 8 jurnal itu sesuai dengan program studi. Silakan ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan. Setelah selesai penulisan jurnal nanti ada wisuda Bapak Ibu. Ada wisuda. Kemudian setelah wisuda nanti ada pengambilan ijazah dan transkrip nilai. Untuk pengambilan ijazah dan transkrip nilai ini persyaratannya Bapak Ibu harus sudah melaksanakan wisuda selesai. Kemudian selesai. Inilah merupakan alur masa studi perkuliahan di Institut Agama Islam. Demikian terkait pematerian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Barangkali ada hal yang perlu dipertanyakan terkait hal ini. Ini ada waktu 15 menit ya Bapak Ibu untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Maruk sudah memberikan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, mari dimulai ya untuk kakak. Silakan bagi yang ingin bertanya, ada waktu 15 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, saya ingin bertanya Pak. Ya, baik Kak Hilman. Ya, Silakan bila ini ada yang mau dipertanyakan. saya dari Hilman dari Sukabumi. Ini mau dipertanyakan. Ini kan kalau kita kuliah online ini terkendala jaringan ya. Kalau misalkan nanti saya mau ke kampus itu kira-kira waktunya bisanya gimana Kak? Apa nih enaknya? Waktu yang tepat untuk ke kampus itu Baik ya. Untuk kuliahnya ingin tatap muka ya Kak? Iya. Ya, untuk dari Kak Hilman ada yang dipertanyakan barusan untuk kuliahnya kemungkinan ingin mengikuti offline ya Pak karena dekat dengan kampus. Mungkin jawabannya bisa langsung dari Pak Maruf. Silakan Bapak. Baik. Kak Hilman, mohon maaf untuk pelaksanaan perkuliahan tetap muka. Kalau Pak Hilman merasa kalau misalkan secara daring terkendala dengan jaringan, nanti itu silahkan bisa berkoordinasi dengan Pak Yusa, Pak Ali, melakukan aktivitas untuk pelaksanaan perkuliahan. Itu silahkan dikoordinasikan dengan beliau karena beliau juga standby di Institut. Silakan. Ini untuk waktunya mungkin nanti bisa menyesuaikan juga. Mungkin ada kelas pagi, kemudian ada kelas sore. Silakan. Baik, terima kasih jawabannya. Begitu Pak Irman, nanti koordinasi ya sama saya. Ya, Lihat tatap mukanya dan jadwal perkuliahan nanti juga di-share juga sama Bapak Maruf. ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kak Fatihah Aprilia, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, silakan. Mohon izin Kak. Yang pertama pertanyaan saya, ini kan kebetulan untuk non reguler ya Kak, di mana mungkin yang pertama usia, yang kedua tidak semuanya dari kami saya yakin itu udah lulusan dari pondok pesantren. Nah, khususnya untuk jurusan
ilmu Al-Quran dan tafsir, Kak. Yang ingin saya tanyakan itu nantinya apakah memungkinkan nggak untuk kami yang notabene itu bukan lulusan dari pondok pesantren untuk mengikuti setiap kegiatan perkuliahan. Yang kedua, terkait masalah praktek nantinya. Karena saya kira tidak semuanya dari kita itu full time ya Kak ya. Kami juga ada kegiatan untuk bekerja seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira untuk praktek bagaimana Kak? Untuk teknisnya nantinya. Untuk kami-kami ini yang saya kira tidak semuanya bisa full time. Apalagi terkendala jarak juga Kak. Karena di awal kami sudah memilih untuk full online. Seperti itu Kak. Jadi penafsiran kami kegiatan tuh semua full online, nanti pada saatnya hanya wisuda saja yang nantinya itu offline. Demikian Kak. Makasih. Terima kasih ya Pak Ilsem Suhaimi ya untuk pertanyaannya, dan sangat jelas sekali untuk jawabannya. Bisa dari Pak Faruk. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan luar biasa. Terkait untuk program studi, ya khususnya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, Ibu yang merasa gelisah, bimbang, karena bukan lulusan dari pondok pesantren masuk di Al-Quran dan tafsir, mendengarnya luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau mendengar ilmu Al-Quran dan tafsir berarti Bapak Ibu harus menguasai seluruh ilmu-ilmu, khususnya misalkan kalau di pondok pesantren ada pengajian kitab kuning dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tidak harus demikian ya. Kebetulan di kita juga banyak mahasiswa yang di luar pondok yang bukan dari lulusan pondok pesantren. Artinya Bapak Ibu, ini kita waktu perkuliahan ini kan masih panjang. Jadi jangan merasa putus asa, oh saya bukan dari lulusan pondok pesantren, saya tidak pernah ikut pondok pesantren, ini harus ada prakteknya juga banyak, kemudian harus ada tahfiz. Ini jangan menjadi beban Bapak Ibu, ini dijalani saja, dan untuk pelaksanaan nanti praktek ya, tidak sesulit yang dibayangkan oleh Bapak Ibu. Teknis ketika Bapak Ibu jauh, karena kita kan pelaksanaannya sudah sepakat ya, terutama dengan bagian edukitas, bahwa pelaksanaannya secara daring. Ini mulai dari pelaksanaan perkuliahan, kemudian pelaksanaan praktek, pelaksanaan sidang-sidang, dan sebagainya kita akan melaksanakan secara daring. Baik. Ini seperti apa dan bagaimana praktek secara daring itu nanti ya Bapak Ibu silakan saja dituntut dulu untuk alur-alur studi yang ada di Institut Agama Islam Sukabumi, baru nanti Bapak Ibu bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana praktek ini, seberat apa praktek ini Bapak Ibu. Insya Allah ya Bapak Ibu, nanti kan tenang saja, nanti akan diberikan fasilitas, ada yang namanya dosen pembimbing akademik. Selain dari itu juga nanti kalau praktek ada dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing praktek. Kemudian untuk PPL KKN juga itu ada dosen pembimbing lapangan. Jadi tidak usah gelisah ya Bapak Ibu. Kita ikuti saja karena kita sedang sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk menerapkan Tridharma perguruan tinggi, terutama di Institut Agama Islam Sukabumi. Kita selaku pengelola di Institut Agama Islam Sukabumi memberikan fasilitas, memberikan sebuah pedoman-pedoman yang akan dijalankan oleh Bapak Ibu. Adapun terkait terkendala dan apa-apa silakan kita terbuka lebar kepada Bapak Ibu, terutama dari pihak identitas dari Al-Mukarram akan terbuka lebar untuk memberikan jawaban yang sepuas-puas dan semaksimal-maksimalnya kepada Bapak Ibu. Gitu, baik. Bagaimana? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kak Imsem, apakah bisa dipahami Kak?
Oke Kak, terima kasih atas jawaban. Ya, baik, terima kasih. Kita masih ada waktu ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak yang lain. Bismillah. Saya Kak. Kak Syawal. Iya, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syawal Adrafi dari Sulawesi. Ya. Jadi sebenarnya saya terutamanya bukan menyangkut tentang pertanyaan, akan tetapi mungkin saya bisa, mohon maaf, saya mau memberikan sedikit saran karena kenapa? Mungkin yang dari Sulawesi kan jaraknya lumayan jauh dan juga tadi pas pemaparan materi itu jaringannya kurang bagus. Ya, mungkin nanti setelah kegiatan ini bisa kita rangkum ataukah ada catatan-catatan yang bisa di-share sehingga seseorang yang menerima materi tadi secara terputus-putus atau tidak berkesinambungan bisa memahami secara detail apa saja yang disampaikan tadi. Karena tadi mungkin apakah hanya saya atau ada dari teman-teman yang lain yang mengalami hal tersebut. Terima kasih. Baik Kak. Untuk pertanyaannya dari Kak Syawal, karena ada kendala jaringan mungkin untuk pembelajaran online. Apakah itu terjadi seperti ada bisa susulan ataupun rekaman ataupun dokumen gitu Pak, mungkin maksudnya seperti itu. Dan mungkin untuk jawabannya bisa sama Pak Mar. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, Kak Syawal, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk terkait Bapak yang berada di Sulawesi, Sulawesi ini waktu Indonesia bagian tengah ya, Pak Syawal. Bagian timur masuknya. Iya, iya Mas Timur. Timur ya. Berarti bedanya 2 jam ya untuk waktu Indonesia bagian timur ya. Oh sejam, sejam ya, sejam. Jam berarti kalau di sini kita pelaksanaan perkuliahan, kita kan kalau malam pukul 20, kalau di sana 21. Itu di sana juga itu belum tentu bagus jaringan. Karena kalau di online itu banyak terkendala itu dari jaringan. Kalau nanti mungkin ini selama 4 tahun melaksanakan perkuliahan, biasanya di hotspot dari HP, nanti beli ini aja Pak, beli wifi biar normal ya Pak di sana. Sehingga Bapak bisa melaksanakan perkuliahan atau beli laptop yang sebagus-bagusnya sehingga tidak ada hang atau apa dan materi lebih banyak. Insya Allah Pak, terkait pelaksanaan perkuliahan akan kita rekam. Baik. Setiap pertemuan akan kita rekam dan nanti akan diuploadkan di channel Facebook KYS. Jika memang Bapak Ibu nanti ingin mendapatkan materi tentang perkuliahan mata kuliah apa, silakan nanti bisa cek channel Facebook KYS. Yang kedua ke Edunitas aja lah mungkin ya, Al Mukarram. Gitu. Supaya memudahkan ya Bapak Ibu ketika untuk menyimak, belum istilahnya ketika menyimaknya apalagi nanti melaksanakan perkuliahan kalau dilaksanakan di waktu malam misalkan nanti ngantuk dan seperti apa bisa semangatnya Bapak Ibu itu tugas semua ya pada Bapak Ibu saya nggak terasa karena di Zoom karena tidak kameranya tidak diaktifkan ini tidak terasa ketiduran nah ini di Zoom ini nanti kita kepada Al-Mukarram mungkin serta Zoom untuk selalu on cam ya. Selalu on cam ini bisa dilakukan syarat dan bagaimana untuk on cam ini bisa berupa video atau apalah yang ditampilkan seperti muncul padahal tidak ada gitu ya ini tapi insya Allah ya untuk mahasiswa Edunitas ini khususnya di angkatan 2023-2024 ini selalu disiplin ya baik selalu disiplin untuk kuliah Zoom-nya nanti selalu on cam ya. Cam dan kelihatan aktif. Itu saja insya Allah Pak. Terima kasih Pak Syawal ya. Insya Allah kita akan membantu lah enak mungkin. Jadi untuk
pelaksanaan kalau dilaksanakan dari sini 19 takutnya bentrok dengan sunat isya gitu. Dilaksanakan pukul 20 kasihan juga Pak Syawal, nanti kita ambil jalur tengah seperti apa, ini terserah dari Al Mukarram ya nanti untuk penjadwalannya ya. Demikian Pak, enggak. Terima kasih atas pemaparan dan jawabannya, Pak. Nah, selanjutnya mungkin ke acara pemateri selanjutnya, Pak. Untuk Bapak Rizky Rahayu, MPD, untuk dari Kaprodi, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Maaf, sudah login belum, Pak? Atau lagi ada kendala, Pak Maruf, untuk Pak Rizky? Oh iya Mas, udah ada login. Iya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan, Pak Rizky. Satu nuhun. Kalau bisa dengan Untuk suaranya, Pak Rizky, mohon maaf, kurang jelas atau mungkin tidak ada ya ini. Sebentar. Mungkin ada trouble untuk sinyal ya di Bapak Rizky. Oh iya, untuk absensi jangan lupa ya rekan-rekan, teman-teman semuanya untuk mengisi untuk pengajuan sertifikat untuk kitabah karena itu akan diperlukan ya, di akhir nanti masa studi itu harus ada. Nah, nanti saya ambil untuk absensinya nama-namanya itu dari absensinya. Untuk sertifikat ambil nama-nama untuk sertifikat. Sambil nunggu Pak Rizky, nah udah login lagi. Apakah sudah stabil Pak sinyalnya? Bisa dimulai Pak. Halo, Iya Pak, jelas Pak. izin barusan di laptop ternyata nggak bisa, jadi pakai handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Sukabumi, Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Yang terhormat penanggung jawab program P2K, yaitu Kiai Haji EZ Mutakin Espil MSI. Yang terhormat juga pihak Edunitas yang alhamdulillah hari ini hadir, yaitu Pak Aldi. Kemudian yang terhormat juga Bapak Kabiro Akademik, yaitu Al Mukarram Kiai Ma'ruf MPD, dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan kakak mahasiswa Institut Agama Islam Sukabumi. Mohon izin sebelumnya, barusan ada trouble. Izin saya menggunakan handphone. Ini ternyata pakai laptop nggak bisa. Ini jadi oke.
meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabiro Akademik. Saya ingin memulai dari visi misi kampus kita. Kita, Kampus Institut Agama Islam Sukabumi, punya visi yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam bidang kajian ilmu agama Islam berwawasan ekopesantren di Indonesia pada 2037. Misi Institut Agama Islam sebagaimana dari visi pertama menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bidang kajian ilmu keislaman yang berwawasan ekopesantren, kemudian mengembangkan kajian keilmuan Islam yang berwawasan ekopesantren melalui kegiatan-kegiatan ilmiah dan penelitian, kemudian menyebarkan hasil kajian keilmuan Islam melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan ekopesantren, kemudian menyelenggarakan kerjasama strategis dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan kajian pengembangan ilmu keislaman yang berwawasan ekopesantren. Tujuan IAIS yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademik dalam kajian ilmu keislaman yang berwawasan ekopesantren, menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Dan yang keempat, memperluas kerjasama yang strategis dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, serta lembaga lainnya yang relevan dengan kajian keislaman di IAIS. Dari visi, misi, serta tujuan, tentu kampus IAIS memiliki 3 nilai dasar yang dikembangkan. Pertama yaitu nilai religiusitas. Yang kedua yaitu nilai intelektualitas. Berbicara nilai religiusitas, itu sebagai strategi membentuk kebiasaan akademik agar tercipta lingkungan dan kultur ilmiah yang memiliki tujuan bermakna dan bermartabat. Nilai religiusitas itu sendiri akan memandu pemahaman dan tindakan para sivitas akademika IAIS untuk disesuaikan dengan ajaran agama yang diyakininya. Nilai religiusitas diproyeksikan untuk mempengaruhi proses aspek afektif, kognitif, sivitas akademika IAIS. Jadi dalam proses perkuliahan, maka nilai-nilai religiusitas itu akan muncul di setiap sivitas akademika, mulai dari pimpinannya, rektor, mahasiswa, bahkan OB-nya. Maka dari setiap kegiatannya harus ada nilai religiusitasnya. Kemudian yang kedua, nilai intelektualitas, yaitu dikembangkan oleh IAIS untuk mengawal setiap tindakan dan persepsi insan akademik kampus agar didasarkan pada pengetahuan. Jadi apa yang dia lakukan atas dasar pengetahuan, keilmuan. Apa yang dia rencanakan berdasar juga ilmu pengetahuan. Jadi semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak berdasarkan inisiasi ataupun tidak berdasarkan keinginan diri sendiri. Tapi memang berbasis ilmu pengetahuan. Sehingga seluruh sivitas akademika terkhusus mahasiswa, kita melakukan aktivitas apapun. Kalau tadi Pak Kabiro menyampaikan di dalam perguruan tinggi ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, di dalamnya itu semuanya ada nilai
intelektualitas, ada nilai pengetahuan yang terus selalu mengiringi dan mendampingi setiap proses aktivitas yang dilakukan. Pengetahuan dijadikan alat ukur kegiatan-kegiatan yang dikembangkan, tidak didasarkan pada kecenderungan emosional dan paradigma non-rasional. Setuju atau tidak, tentu suatu fenomena harus didasarkan pada pendekatan pengetahuan. Artinya, ya karena kita adalah lembaga perguruan tinggi, maka semuanya berbasis ilmu pengetahuan. Tidak asal gitu. Saya selalu bilang ke rekan-rekan mahasiswa yang di reguler ataupun rekan-rekan lainnya, membuat mie rebus mie instan saja, namanya mie instan, tetap harus ada pakai ilmu pengetahuan. Namanya mie instan. Seinstan-instannya mie tetap ada ada caranya. Enggak ujung-ujung dibuat aja, tapi ada caranya. Itu menunjukkan apa? Seinstan-instannya mie tetap ada caranya, enggak ujung-ujung. Itu menunjukkan setiap apa yang dilakukan harus berbasis ilmu pengetahuan. Harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan inisiasi, apalagi emosional diri sendiri. Dan itu yang dikembangkan oleh kampus IAIS. Kemudian yang ketiga, nilai inovasi. Mengajarkan bahwa para sivitas akademika IAIS untuk mengembangkan ide baru, pemikiran kreatif, imajinatif dalam pengembangan isi dan metode pengetahuan. Tentu ini inovatif karena kita ada 8 prodi, berarti ya disesuaikan dengan pengembangan inovasinya di prodinya masing-masing. Serta mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi. Nilai ini diproyeksikan dapat membantu sivitas akademik untuk menciptakan sesuatu yang orisinal, serta menerobos stagnasi dan kemapanan. Sehingga pengetahuan yang dikelola dan dikembangkan memiliki dampak yang berarti pada masyarakat. Nilai inovasi diciptakan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dengan berbagai perkembangan, kondisi dan situasi yang dihadapinya, sehingga pengetahuan merupakan solusi bagi permasalahan hidup di tataran masyarakat. Oke, di dalam visi tadi ada kata kunci. Pertama itu kata kunci unggul. Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam bidang kajian ilmu agama Islam berwawasan ekopesantren di Indonesia pada 2037. Unggul ini menunjukkan IAIS harus memiliki keunggulan yang distinktif dalam berbagai aspek, terutama dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang menjadi distinktif IAIS yaitu berbasis ekopesantren, artinya berbasis pesantren. Setiap keilmuan, basis keilmuan prodinya masing-masing, mulai dari fakultas tarbiyah, ada PGMI, ada MPI, ada PIAUD, Usuluddin dengan ilmu Al-Quran dan tafsirnya, kemudian dakwah, ada KPI, ada BKI, kemudian ekonomi, ada perbankan dan ekonomi syariah. Nah, basis ilmu itu harus unggul. Yang menjadi unggulnya itu karena ada distinktif, ada kekhasan di prodi kita masing-masing. Di antaranya dengan adanya berbasis ekopesantren. Artinya ada nilai jual, ada nilai. Apa sih bedanya bala-balaa atau karena di sini tidak semuanya orang Sunda, mungkin tidak mengenal apa itu bala-bala. Apa bedanya nasi goreng Bandung dengan nasi goreng Sulawesi misalnya? Apa bedanya nasi goreng Sukabumi sama nasi goreng Jakarta? Nah, tentu akan ada distinktif di setiap nasi goreng. Dan itu menjadi kekhasan atau keunggulan di setiap produk nasi goreng di daerahnya masing-masing. Nah, kita pun IAIS punya visi unggul
itu dalam rangka setiap prodi harus memiliki keunggulan dengan memperlihatkan distintifnya yang dibalut berbasis ekopesantren. Kemudian kata kunci kedua ada kompetitif. Kompetitif adalah universitas memiliki kelebihan atau institut IAIS memiliki kelebihan tertentu dibanding universitas-universitas lainnya yang memiliki kinerja yang unggul pada bidang pengetahuan yang dikembangkan. Dalam hal ini, visi IAIS khususnya adalah unggul dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang pelajari, diteliti, dan diabdikan kepada masyarakat. Berbicara kompetitif berarti kampus kita harus memiliki daya saing. Kampus kita harus siap bertampil. Kenapa? Karena kita siap bertarung, siap menghadapi tantangan zaman, apalagi di era digitalisasi hari ini. Ya, salah satu pengembangannya juga adanya kerjasama IAIS dengan Edunitas, yaitu melakukan proses perkuliahan dengan daring, atau kita ada istilah lain PJJ, pendidikan pembelajaran jarak atau pendidikan jarak jauh, atau istilah-istilah lainnya. Tapi intinya sama gitu. Oke. Berawal dari visi misi itu, tentu visi misi kampus itu harus diturunkan melalui fakultas. Kemudian visi misi fakultas diturunkan melalui visi misi prodinya masing-masing. Dan itu semua dalam rangka menunjang untuk tercapainya apa yang menjadi tujuan lembaga, yaitu perguruan tinggi IAIS. Nah, di IAIS itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabiro bahwa ada 4 fakultas. Pertama ada Fakultas Usuluddin. Itu hanya ada satu prodi, itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, berbicara ilmu Al-Quran dan tafsir, seyogianya kita selaku mahasiswa jangan apa-apa udah, waduh, ini kok pesantren, berarti banyak tabid, enggak juga gitu. Dijalani, dinikmati. Kenapa? Karena setiap prodi juga punya kebijakannya masing-masing. Terus untuk ilmu Al-Quran dan tafsir tentu di dalamnya akan lebih kental dengan basis pesantrennya. Terus dengan ilmu Al-Quran dan tafsir tentu akan lebih banyak dengan keilmuan berbasis agamanya. Mulai dari ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian tafsirnya, asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, kemudian tafsir A-nya, tafsir B-nya, dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan untuk menunjang mahasiswa itu menjadi lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan apalagi kalau melihat hari ini berbicara prospek kerja ya, prospek kerja ilmu Al-Quran dan tafsir hari ini kalau untuk di pemerintahan bisa jadi penyuluh agama, bisa juga di bagian di KUA ataupun di mana yang berkaitan dengan itu, Bang. Itu diantaranya. Tetapi juga apalagi dengan perkembangan zaman hari ini, kampus kita juga tidak tidak mengajarkan mata kuliah toh, misalnya karena ini adalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, maka semua tentang, ya tentu mayoritas pasti banyak mata kuliah tentang itu. Tetapi juga ada 1-2 mata kuliah yang diberikan terkait dengan pengembangan bakat, minat, dan bagaimana menjawab tantangan di masa hari ini. Sehingga nanti lulusan IAIS tidak hanya kalau misalnya orang fakultas tarbiyah, ada PGMI, ada MPI, ada PIAUD, bukan hanya bergelut di dunia pendidikan formal saja. Ketika sudah dibekali beberapa mata kuliah, misal ada mata kuliah pendidikan kewirausahaan, nah itu kan berarti kendati pun dia menjadi seorang guru,
dia bisa melakukan apa namanya aktivitas yang lain yang tentu tidak apa namanya tidak keluar dari apa yang menjadi basic keilmuannya. Harapannya sih kita setiap lulusan itu ada linearitas, lulusan tarbiyah maka bergelut dah di dunia pendidikan. Orang lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir maka bergelut deh di bidang itu. Misalkan terus lulusan fakultas ekonomi ada ekonomi syariah, ada perbankan, maka dia bergelut di bidang itu semua. Ya kerja di bank, kemudian apa namanya bagian atau di pemerintahan bagian apa-apa. Idealnya demikian. Tetapi di dunia lapangan ternyata tidak demikian juga. Di realita kehidupan tidak demikian. Kemudian Fakultas Dakwah ada BKI, ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islamnya, kemudian ada bimbingan konselingnya. Idealnya kita harapannya mereka diserap sesuai dengan basicnya. Gitu. Tetapi di lapangan ternyata tidak demikian. Kebutuhan di lapangan ternyata tidak demikian. Maka diantaranya untuk menjawab tantangan itu kita selain ada mata kuliah keprodian, juga kita selipkan mata kuliah yang bisa dikembangkan, bisa dijadikan bekal oleh setiap mahasiswa untuk bisa menjawab tantangan zaman. Misalnya hari ini dengan pesatnya teknologi, ya mau nggak mau setiap prodi mahasiswa harus paham terkait dengan teknologi, harus melek teknologi, meski jurusan apapun. Jadi bukan hanya jurusan teknik informatika, bukan hanya jurusan komputer yang paham dengan teknologi, tetapi jurusan ilmu Al-Quran, jurusan fakultas tarbiyah, di dakwahnya, orang ekonominya, harus paham teknologi. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman hari ini demikian. Maka mau nggak mau, rekan-rekan mahasiswa hari ini, meski ada di prodi A, maka tolong ya harus membuka cakrawala diri lah, membuka referensi-referensi yang lain sebagai wawasan tambahan agar kita itu nanti di lapangan itu tidak kaku gitu istilahnya. Siap apa namanya? Siap tempur lah, bertarung di lapangan apapun. Dan itulah yang menjadi apa namanya visi kita berwawasan eko pesantren. Kenapa? Karena berbicara eko pesantren itu di pesantren diajarkan semua aspek kehidupan. Mulai dari kemandirian. Mulai kalau bicara keilmuan agama jelas. Berbicara pesantren, ilmu nahunya, baca Qur'annya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya. Itu diajarkan. Tetapi di pesantren bukan hanya diajarkan itu saja. Tapi diajarkan kemandirian. Diajarkan kedewasaan. Diajarkan mental yang luar biasa. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa visi kita menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam bidang kajian ilmu agama Islam berwawasan eko pesantren. Jadi mahasiswa itu bukan hanya hebat dalam intelektualitasnya saja, tetapi juga karena kita berbasis wawasan eko pesantren, nilai-nilai kepesantrenan meski kita apa namanya tidak kita ada di dalam naungan yayasan pondok pesantren, tetapi juga meski kita tidak apa namanya tidak karena ada mahasiswa yang pesantren juga ada mahasiswa yang tidak pesantren, tetapi nilai-nilai kepesantrennya itu tetap kita akan sampaikan, tetap kita akan terapkan, tetap kita akan apa namanya akan kita lakukan sehingga seluruh sivitas akademika baik yang pernah mondok ataupun belum, seperti tadi dikatakan oleh rekan-rekan, bagaimana bagi yang belum pernah masuk ke mondok, ya meski yang belum pernah mondok juga kita tetap akan berikan pemahaman nilai-nilai tentang kepesantrenan. Dan kenapa kita apa namanya perlu adanya penerapan nilai kepesantrenan selain kita adalah di bawah naungan pondok pesantren dari Syifa Al-Fitrah Perguruan Islam Yaspida Sukabumi, juga disadari atau tidak, disetujui atau tidak, pendidikan pesantren itu hari luar biasa. Terlepas ada pro kontra,
hari ini, tapi saya pribadi orang yang hidup di pesantren, orang yang pernah mengenjang pendidikan di pesantren, baik di pendidikan formalnya maupun non formalnya itu pesantren. Pendidikan pesantren itu memiliki khas yang tersendiri yang saya kira itu bisa cocok diterapkan di Indonesia, dan kendati pun kita tidak mondok, nilai-nilai kepesantrenannya harus diterapkan di seluruh lini kehidupan, terkhusus di dunia pendidikan, apalagi perguruan tinggi. Oke, rekan-rekan mahasiswa, karena waktunya sampai jam berapa, Pak Aldi? Kalau saya lihat tadi, kalau Pak Kamiro itu setengah jam ya. Saya ini udah hampir setengah jam atau berapa menit? Waktunya sampai jam 10 malam, Pak. Untuk Masih ada materi yang lain tidak? tidak, Pak. Oh, saya terakhir. Iya, Pak. Atau masih ada? Oh, mungkin Pak Aldi. Ya, paling saya nanti pemaparan untuk sama sistem yang akan diakses nanti di Oke. akhir aja, Pak, saya. Silakan, Pak. Oke, kalau masih ada pemaparan ya. Jadi saya juga harus bijak gitu kan. Oke. Ini sudah 25 menit. Intinya gini. Kita di pengelola kampus, khususnya saya dapat tugas mandat di Fakultas Tarbiyah, pun dan mohon izin rekan-rekan dosen-dosen dan kaprodi yang lain tidak bisa masuk karena kalau semuanya memberikan materi juga tadi waktunya nggak bakal memungkinkan gitu kan, bisa-bisa sampai subuh kalau semua kaprodi menyampaikan materi subuh dan kita sahur mungkin ya, sahur puasa gitu kan, puasa Zulhijjah itu. Oke, intinya kita kampus IAIS memberikan tawaran bagi seluruh mahasiswa dengan apa namanya, dengan memiliki distingsi yaitu eko pesantren. Jadi setiap prodi apapun, baik prodi keagamaan khusus maupun prodi yang umum misalnya, tetap di dalamnya akan ada nilai-nilai kepesantrenan yang itu menjadi distinktif setiap prodi, dan itu akan menjadi nilai keunggulan dan nilai kompetitif di setiap prodi. Dan tentu kita selaku mahasiswa tidak harus kaku dalam menjalaninya, apalagi ini daring. Nanti juga oleh Pak Al akan dijelaskan bagaimana teknisnya. Apalagi ini daring, kita dijalani saja, nikmati saja prosesnya. Karena kalau prosesnya dinikmati itu terasa, yang bikin enak itu bukan hasilnya sebenarnya, tapi prosesnya. Kita bisa merasakan nikmatnya daging karena kita tahu prosesnya. Iya sih, makan daging langsung enak, iya. Tapi ketika ditanya sama orang yang masak dagingnya, dia tidak makan dagingnya karena dia membuat proses makanan dagingnya, dia akan lebih merasakan kenikmatan dibanding hanya sebatas makan daging saja. Oke, sebagai pengantar dari saya, mungkin demikian. Ada waktu kalau toh memang sampai setengah 10 saya 3 menit atau 10 menit lah. Mungkin ada rekan-rekan kakak mahasiswa yang ingin ditanyakan, silahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Aldi. Baik, Bapak, terima kasih untuk pemaparan visi misinya untuk semuanya dari Bapak. Yang kami cerna ini lumayan begitu banyak ya untuk pertemuan pertama ini. Dan untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya. Untuk pertanyaannya apa aja seputar apa yang ingin ditanyakan. Ya, baik, waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Kalau misalkan tidak ada yang dipertanyakan, saya mau memaparkan, Kak, untuk
banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab ya di sini terkait atribut untuk sistem pendidikan, tahapan proses seperti legalitas ya. Untuk atribut mau dijelaskan sekarang atau tidak, Kak? Kakang saja. Seperti alma mater. Oke, izin. Izin, Silakan. boleh masuk? Boleh, Kak? Oke, karena tidak ada pertanyaan tambahan, rekan-rekan mahasiswa jangan ragu, apalagi yang sudah masuk berarti kan ketika ikut daring ini berarti sudah tercatat sebagai mahasiswa ya. Alhamdulillah kampus kita semua prodi sudah terakreditasi. Jadi jangan ragu, ini benar gak kampus gitu kan? Ini jangan-jangan bodong gitu ya. Ya, alhamdulillah prodi kita semuanya sudah terakreditasi. Bisa dicek di Ban PT dan sebagainya. Kemudian kampus kita dipimpin oleh orang hebat yaitu Profesor Dr. G. Zainal Abidin. Beliau adalah bukan mantan ya. Pernah jadi warek di UIN Bandung juga itu kan. Kemudian owner dari kampus kita yaitu Al Mukarram Dr. Andes Dr. Kiai Haji ES Mubarok. Siapa yang tidak tahu kan wilayah Sukabumi. Apalagi tadi ada rekan Kang Hilman ya. Karena orang Sukabumi ya bisa dicek. Tahu lah Yaspida, oh iya Yaspida. Ada perguruan tingginya, ada IAIS. Jadi jangan yang sudah masuk jangan ragu, bila perlu ajak lagi yang lain, ayo masuk ke IAIS. Karena insya Allah di IAIS itu pengelolaannya, apalagi dosen-dosennya kami sampaikan, kita dosen-dosennya dosen-dosen muda. Rata-rata dosen-dosen IAIS itu benar. Rata-rata dosen-dosen di IAIS itu umur 35 ke bawah. 25 ke atas, 35 ke bawah. Kenapa? Dosen-dosen kita masih muda-muda. Rata-rata. Ya umur di atas 40 hanya 1-2, tapi mayoritas di bawah itu. Itu yang harus menjadi bangga rekan-rekan mahasiswa masuk IAIS. Dua, dosen-dosen kita lulusan perguruan tinggi negeri semua. Lulusan UIN Bandung jelas apalagi karena akses Sukabumi lebih dekat ke Bandung kan. Lulusan UIN Bandung ada mayoritas, lulusan UPI ada, lulusan Universitas Negeri Semarang ada, lulusan UIN Suka ada. Kalau perguruan tinggi negeri UIN mayoritas ada di kita semuanya. Jadi dosen-dosennya juga bukan hanya orang Sukabumi. Kalau tadi rekan-rekan mahasiswa ada orang Sulawesi, dosen-dosen kita bukan hanya orang Sukabumi, tapi ada yang dari Bima, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jogja dan sebagainya. Jadi itu menjadi nilai jual lebih bahwa kampus kita dikelola oleh orang-orang hebat. Kenapa saya sebut orang hebat? Ya orang-orang masih muda dan lulusan dari perguruan tinggi negeri semua, sehingga ya akan lebih di inilah gitu, lebih tentu akan lebih terpacu gitu. Tinggal semua sivitas akademika mulai dari pimpinan mahasiswa kita sama-sama bekerja sama bagaimana kampus kita bisa lebih baik, lebih maju dan kita bisa mencapai apa yang menjadi visi misi kampus kita. Dan itu terserap oleh mahasiswa karena gambaran tercapai visi misi kita kampus oleh siapa? Ya oleh lulusan, yaitu oleh para mahasiswa. Oke, mungkin itu tambahannya jika tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Aldi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih atas tambahannya. Itu ya sudah terjawab ya, yang mungkin akan saya sampaikan barusan juga. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk yang sering ke saya tuh chat kan, saya memegang nomor layanan ya untuk atribut. Apakah mau dijelaskan di sini seperti atribut dan yang lain, Kak? Untuk waktu setengah jamnya ataupun mau sesi tanya jawab, bebas pilihannya. Jelaskan dulu di sini Pak, nanti
nanti ada sesi tanya jawabnya gitu. Itu Baik. supaya jelas dan tidak ada kesalahpahaman lagi seperti awal di grup. Iya baik Kak. Nah untuk awalnya itu saya juga seperti kaget ya. Saya di sini itu dari tanggal 8 Mei. Yang sebelumnya itu yang sering pelayanan kan Mas Hadi ya. Sekarang Mas Hadinya lagi proses ke luar negeri dulu mau jenjang pendidikan. Terus di sini dari tanggal 8 Mei itu saya mulai pelayanan kepada kakak. Dan tanggal 18 Mei itu saya mulai efektif penempatan sah di sini di Institut Agama Islam menggantikan Kang Hadi teman saya. Nah, untuk atribut, apalagi yang sudah daftar dari tahun lalu ya, ataupun dari awal tahun 2024, untuk kedepannya, insya Allah sama saya untuk pelayanan semuanya juga dari segi pelayanan seperti atribut ataupun administrasi SPP dan SPB. Berikut juga sama Pak Isnan juga, namun belum hadir ya di sini. Nah, untuk atribut, untuk alma mater, kartu tanda mahasiswa, sertifikat kitabak, nanti yang sertifikat free-nya itu nanti akan dikirimkan sekaligus. Estimasinya itu saya ingin itu di per bulan ini sudah terkirim semua. Walaupun sedang ada pertimbangan dari pihak kami itu terkait biaya pengiriman. Nah, untuk biaya pengiriman eh, kemungkinan ditanggungkan kepada kalian itu gak apa-apa atau ada keberatan yang jauh gitu paketnya seperti COD gitu. Saya itu pengen kompaknya atau gimana gitu. Soalnya di sini pasti dibebankan untuk biaya pengiriman. Nah, untuk jas alma mater bagi yang sudah itu udah terekap dan bagi yang belum agar semuanya terkoordinir dengan rapi untuk angkatan ini. Nah, silahkan konfirmasi ke Pak Isnan ya untuk pembayarannya untuk jas alma mater dan untuk rekapannya itu nanti di saya dan untuk pengerjaannya nanti di konveksi ada di sini. Untuk KTM juga sama sertifikat juga sama ya. Terus untuk yang ditanyakan itu sistem pendidikan itu seperti apa nanti ke depannya kita itu yang online apakah via Zoom gini aja ataupun hanya di grup WhatsApp ataupun pengiriman file pembelajaran itu seperti apa. Nah, untuk sekarang itu di Institut Agama Islam udah ada SIAK ya untuk SIAK perguruan tinggi itu juga nanti bisa diakses nanti untuk pelayanan. Nah, untuk LMS ataupun e-learning itu sudah ada, bahkan sudah bisa dipakai juga sebenarnya. Namun fiturnya itu belum update. Belum update itu fiturnya itu agak sedikit rumit dari sebelumnya. Nah, sekarang fiturnya itu dipersimpel dan untuk fitur-fiturnya juga itu dikomplitkan. Bahkan sekarang juga tiap malam itu pengerjaan ya, bahkan IT-nya juga nih ada di belakang saya dari luar didatangkan, alhamdulillah sudah standby di sini. Itu estimasinya itu 2 minggu, 2 minggu dari sekarang untuk sistem akademik yang akan bisa diakses oleh kalian. Nanti juga saya konfirmasi juga, Pak, maaf ya belum konfirmasi baru satu kali pertemuan ya. Nah, untuk sistemnya itu kalian jangan khawatir untuk sistem pembelajaran online itu sedang dikembangkan, bahkan kita juga pengembangan kita juga itu diusahakan lebih unggul dari yang sudah ada itu seperti dari punten ya merek Sepima gitu. Itu kita nanti dibuatkan akses. Nah, kalian nanti kan punya NIM itu nomor induk mahasiswa. Nah, itu bisa dijadikan user. Kalau password nanti bisa kalian rubah masing-masing. Untuk pertama itu passwordnya random dulu. Nah, untuk e-learning nanti ada 2 akses. Sekarang kan baru satu akses si PEMA ya. Kalau pembayaran kenapa diutamakan ya? Itu si PEMA itu sistem pembayaran mahasiswa untuk pengecekan pembayaran memang sudah bisa diakses ketika pendaftaran. Nah, untuk sistem pembelajaran itu masih saya kembangkan dan estimasinya itu tidak lama lagi. Mudah-mudahan minggu ini juga beres ya untuk tim saya, tim IT dari kita itu sedang pengerjaan itu di-push agar cepat selesai. Nah, untuk tahapan proses, kalian kan banyak pertanyaan itu prosesnya gimana kita itu legal atau legalitas kemahasiswaan kita itu nanti bagaimana legalitas kemahasiswaan nanti dari bagian Pak Maruf ya untuk penguploadan ke data ke Dikti nanti kalian juga bisa akses secara mandiri dari website Peridikti itu legalitas kemahasiswaan resmi kalian bisa diakses di sana.
Untuk tiap semesternya nanti bisa diakses juga di sana update-nya. Untuk mata kuliah yang sudah dijalani, untuk SKS-nya berapa SKS yang sudah ditempuh, nanti kalian bisa akses sendiri. Nanti mungkin itu untuk lebih jelasnya nanti sama Pak Maruf juga bisa dijelaskan untuk sistem pendataan kalian. Jadi kalian jangan khawatir. Untuk kampusnya benar gak ini ada? Ini kampusnya gede amat Bu di sini. Saya juga baru pertama ditempatkan di kampus yang segede ini. Terus baru pertama juga ditempatkan di perguruan tinggi yang notabene perguruan agama Islam. Saya itu dari tahun 2013 mulai itu terus di kampus sosial. Makanya saya bersyukur di sini. Kalau diizinkan oleh jajaran penjabat kampus, saya juga ingin menempuh pendidikan di sini. Inginnya seperti itu. Kalau diizinkan ya Pak. Kalau misalnya diizinkan nih, ketika saya tidak fokus, mungkin fokusnya itu sibuknya saya, slow responnya saya itu paling per 3 bulan sekarang. Kalau nanti saya pas respon terus untuk di grup, insya Allah ya, tidak ada kesibukan sampai bulan September. Sampai bulan September ini masih sibuk sih. Nah, untuk komplain-komplain misalkan, Pak, kok slow respon, kok jawabannya sering nggak pas respon saat itu juga, itu mohon dimaklumi. Saya itu sedang fokus untuk pengurusan data data yang integrasi sekarang itu agar terdata semua rapi, jadi tidak ada yang ketinggalan. Terus terang di sini juga yang masih terjangkau, yang kontaknya itu sudah tidak aktif, namun administrasinya itu udah full, persyaratannya juga udah komplit, namun WhatsApp daruratnya juga tidak bisa dihubungi. Saya itu cari-cari rumahnya kemarin itu Nurani namanya, sampai sekarang belum ketemu, masih di daerah Sukabumi. Nah, saya itu fokus untuk pendataan untuk acara ini, biar kita itu pertemuan pertama itu ada gitu. Nanti ada pertemuan selanjutnya, Insya Allah ya. Terus untuk yang lainnya, bila mana ada yang ingin ditanyakan ataupun keluhan ataupun kedepannya kita berjalannya via Zoom aja seperti ini atau tidak, misalkan nanti saya bisa jawab di sesi kedua ya kalau misalkan ada sesinya. Mungkin itu pemaparan dari saya dari komplainan-komplainan yang sering japri gitu. Mudah-mudahan terjawab. Nanti saya jawab lagi via chat lagi ya. Mungkin seperti itu Kak. Mungkin tambahan dari rekan-rekan semuanya, dari teman-teman ada yang lainnya? Silakan. Masalah Bang. Iya, ya Kak. Absen. Absen yang sekarang atau absen nanti ketika pertemuan kuliah? Sekarang. Yang Oh, sekarang. itu ada di kolom chat Kak. Ada nggak di Oke kolom chat? Bang. Izin bertanya, Ya Kak, silakan Kak. izin bertanya Pak Ali. Kan Pak Adam? Izin. Ilmu tuh kayak tinggal. Silakan Pak. Izin bertanya ya, suara saya kedengaran Pak Ali? Jelas Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. hormat sama Pak Kiai, Pak Maruf, Pak Kiai Rizky. Perkenalkan, saya Adam dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Langsung saja, mungkin dari rekan-rekan yang berjumlah kurang lebih 40 orang ini, ada yang pernah kuliah juga di S1. Apakah ada konversi nilai terhadap berapa mata kuliah dasar ya, MKDU, mata kuliah dasar umum? Katakanlah ada mata kuliah bahasa Indonesia misalkan, apakah itu bisa dikonversi kepada jenjang pendidikan yang sekarang dijalani atau tidak gitu. Khusus MKDU mungkin ya. Gitu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu bisa dijawab sama Pak Kiai Haji Ma'ruf ya. Bapak, persilakan. Terima kasih Pak Nur, Pak Adam. Mohon maaf panggilannya. Terkait Bapak Ibu yang sudah melaksanakan perkuliahan
khususnya di kampus yang lain. Nah, ini ada dua versi yang Bapak Ibu, ada yang memang lulus, ada yang sudah lulus. Maaf, kalau Pak Adam ini sudah lulus, maaf Pak, dari perguruan tinggi yang lain. Sudah, Pak. Baik. Kalau misalkan ada yang belum lulus, yang ternyata belum selesai studinya, maka itu bisa diubah statusnya, koordinasi dengan Al-Mukarram menjadi mahasiswa pindahan. Dan catatan selesai terus atau di tengah jalan, misalkan baru semester 3 atau baru semester 5, ternyata pengen pindah. Yes. Oh, pesantren sampai. Adapun untuk yang sudah lulus ya Bapak Ibu, karena memang sudah tertutup di sistem, tetapi nanti kita akan memberikan kebijakan kepada yang sudah lulus MKDU, nanti bisa berkoordinasi terkait hal ini. Ada keringanan kepada Bapak Ibu dengan catatan transkrip nilainya nanti disampaikan dengan kalau akan kita lihat mana mata kuliah yang sesuai yang sudah dibentuk dan sinkron dengan mata kuliah yang ada di UNS. Mohon maaf Pak, dulu untuk program studinya apa Pak? Fakultas Syariah Ahwalus Syakhsiyah. Oh, Ahwalus Syakhsiyah. Ini untuk sekarang masuk prodi apa Pak? Ekonomi. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Tapi untuk MKDU di IAIS, insya Allah kita semuanya hampir sama, terutama dalam satu fakultas dan itu sama. Tapi nanti kita lihat dulu mata kuliah apa yang pernah diikuti oleh Bapak, kita konversikan ke tes bahasa. Kita berikan keringanan ya karena Bapak sudah melakukan perkuliahan di kampus yang lain. Terlepas koordinasi dengan bagian menjawab dari bagian identitas. Kalau misalkan diberikan izin nanti dan sebagainya, ya kita ini saja ikuti apa yang jadi aturan berikan. Insya Allah Pak, kalau sudah ini yang terpenting sesuai mata kuliahnya nanti kita akan berikan keringatan. Kasihan ini Bapak sudah mengikuti perkuliahan harus MKDU lagi, harus ikuti bahasa Indonesia lagi misalkan. Karena sudah mengikuti, kita berikan keringanan. Mungkin kalau dulu mohon maaf Pak, kampusnya kampus umum atau keagamaan? Kalau ini keagamaan pasti ya Pak. Kalau Ahwal Asyasyah. Iya, betul. Ya, ini mah tidak akan jauh. Tidak akan jauh. Baik itu Pak, nanti kita ingat saja transkrip mungkin disampaikan taruh ke Pak Ali, nanti kita lihat mata kuliah yang sinkron S. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dari Pak Nur Adam juga sudah menemukan ya jawabannya. Nanti konfirmasi ya untuk konversinya. Dari persyaratan transkrip nilai sama ijazah terakhirnya nanti dikirim ulang ya Pak. Via WhatsApp aja Pak Japri. Nah untuk yang lainnya mungkin ada tambahan dari Pak Hilman, dari Pak Rizky Kurniaryadi. Silakan Pak. Atau dari yang lain silakan. Baik, saya ingin bertanya, Pak. Silakan Pak. Kasawal ya. Silakan Pak. Ya, baik, yang ingin saya tanyakan kan begini Pak. Saya ini mohon maaf, saya menawar di 3 kampus dan sekarang sudah ada yang berjalan. Saya semester 6 di kampus IAIN Kendari itu, yang dulunya saya sekolah di kampus Mahat Ali di Asadiah, itu kampus khusus yang mondok. Nah, sekarang saya lanjut di IAIN Kendari. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah tidak jadi masalah nanti ke depannya ketika saya menawar kuliah semacam ini? Karena yang saya tawar itu semuanya S1
dan 3 kuliah, dan sedangkan yang di IAI Sukabumi dan yang kedua itu saya tawar di IAI Tasikmalaya dan jurusan yang berbeda. Terima kasih. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Kak Sewal untuk pertanyaannya. Jadi aktif di beberapa kampus ya Kak. Untuk jawabannya dari Pak Kiai Haji Maruf, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Syawal. Sebetulnya ini luar biasa Pak. Pak sudah melaksanakan perkuliahan berbagai jurusan. Bagus. Jadi nanti gelarnya banyak Pak. Jadi ketika lulus S1 nanti gelarnya banyak, masuk lagi S2, melaksanakan perkuliahan. Ini ada yang dibantu teman saya sampai S1-nya sampai 5 gelarnya. S2-nya sampai 4, doktornya 3. Dilaksanakan dalam waktu yang sama. Pak Ibu ini nggak kebayang melaksanakan perkuliahannya, bentrok dan sebagainya. Ini bisa kondisikan, tapi lulus 4 waktu. Insya Allah. Jadi, ada rekan kita ini juga, Pak Syawal, ini luar biasa. Adapun nanti ketika Bapak misalkan, saya mah udah capek misalkan 3 perkuliahan, pengen ada salah satu yang pindah ke IAIS, ya. Enggak, silahkan yang jelas nanti Bapak sudah ada persetujuan dari kampus apa, misalkan dari kampus apa yang dipindahkan jurusan ini ke IAIS supaya tidak terlalu lama studinya. Silahkan nanti bisa koordinasi dengan catatan ada persetujuan dari kampus asal, itu ada bukti surat pindah, kemudian transkrip nilai dari kampus awal. Tapi tidak ada niat untuk pindah ya Pak, ini untuk menambah jurusan aja mungkin Pak. Atau di IAIS Iya, mau Pak. ambil lagi misalkan prodi yang lain. Silakan gitu Pak. Bisa nanti gelarnya mungkin kalau sekarang ngambil 4 prodi lagi di IAIS, jadi gelarnya 4 nanti dari IAIS khusus. Ya, mungkin begitu Pak. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain Kak, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saida dari Sukabumi. Maaf sebelumnya, Pak. Kan waktu di grup itu ada berita untuk percepatan kuliah tuh. Nah, untuk sistem percepatan kuliah itu bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sistem RPL ya Kak, untuk yang ditanyakan. Mungkin jawabannya dari Pak Maruf. Silakan Bapak. Baik, Kak Saidah, maaf. Untuk kuliah percepatan ya, untuk kuliah percepatan ya, ada 2. Yang pertama ada perpindahan, misalkan semester 6 itu bisa cepat. Jadi umumnya seperti itu Bapak Ibu. Adapun untuk RPL, Bapak Ibu, RPL kita sedang dalam rangka penyusunan terkait RPL. Kita sedang tapi kebanyakan komunitas yang percepatan itu mahasiswa pindahan. Gitu, Pak Ibu. Jadi misalkan ada yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang lain, ada sekitar 20 orang, ternyata putus di tengah jalan. Gitu. Maka kita bantu mereka supaya tidak untuk keuangannya tidak hangus. Kita rekrut, kita masukkan ke IAIS untuk studinya tidak lama. Kalau misalkan semester 6 baru tinggal mengikuti versi berapa waktu, ya selanjutnya ya, tentang PPL dan lain-lain. Gitu. Ini mayoritas mahasiswa. Ini kalau Ibu ingin gerak cepat perkuliahan, silahkan Bu. Ibu misalkan sudah kuliah di mana, silahkan pindahkan saja ke IAIS. Jika Ibu bisa cepat, bisa 1 tahun atau 1,5 tahun.
itu 2 tahun gitu untuk konversi nilai gitu. Untuk RPL juga kita sedang pembenahannya, Pak Ibu. Sedang pembenahan sistem. Kami kembalikan lagi ke Abu Karom, Pak Ali. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya dan untuk bentar ya. Dan untuk jawaban untuk percepatan itu harus ada beberapa persyaratan yang ditempuh yang harus dipenuhi. Nah, nanti bisa dijelaskan ya di sesi selanjutnya mungkin ataupun di Japri. Dan untuk selanjutnya ada tambahan lagi Kak, pertanyaan ataupun bincangan hangat ataupun apa sebelum kita penutupan? Ada waktu 6 menit lagi. Silakan Kak. Wah, apa ini? Boleh ngomong nggak? Izin ngomong. Iya Kak, bisa diulang? Ini harus raise hand dulu nggak? Nggak kan ya? Kakak siapa ya barusan yang bertanya? Ini Marsha. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Ayo. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Mohon Silakan, bertanya Pak. sih konfirmasi. Tadi sih udah ditanyakan sama teman saya. Saya juga memang sama lagi kuliah juga di kampus lain. Saya sudah 3 kali kuliah kalau nggak salah. Tapi dengan jurusan program S1 semua Pak. Cuman sekarang saya lagi nempuh lagi di Fakultas Hukum. Saya karena memahami hukum itu, hukum positif yang ada di Indonesia, kadang-kadang semakin kesini saya agak bingung gitu dalam proses penerapannya. Sehingga saya memutuskan untuk kuliah lagi di fakultas ini, ambil jurusan tafsir Quran, karena saya yakin dan saya percaya hukum Quran tidak akan berubah. Gitu, supaya saya lagi memahami, makanya memang sih saya juga ada pendapat begitu, saya kalau boleh nih mau konversi pindah, tapi mungkin saya enggak, cuman permasalahan enggak tadi ketika kita 2 kampus, ternyata selagi kita mungkin terdaftar di Dikti ya, dan baik legalitas kita ya saya merasa tenang. Karena saya pernah kuliah juga dulu, ternyata kendala kampusnya sehingga di Dikti tidak terupdate. Ketika saya mendengar pemaparan para guru-guru tadi, Mas Said, bahwa kita terdaftar di Dikti secara formal, saya merasa bangga dan merasa gembira. Berarti harapan baru untuk menempuh pendidikan agama Islam yang ada di Sukabumi. Jadi saya ingin menguasai 2 materi, hukum positif dan hukum agama yang memang sifatnya mutlak dan tidak bisa berubah. Walaupun saya sempat mondok dulu, saya sempat khawatir sama teman-teman tadi, betul. Gimana nih jarak jauh, apalagi kita lagi kerja pindah-pindah luar pulau, ternyata banyak kebijakan. Mungkin pertanyaannya, ketika kita jaringan tadi jelek, ini walaupun mengulas pertanyaan teman-teman, kita bisa dikirimkan mungkin materinya sehingga kita lebih banyak membaca lagi literasi, walaupun kita bukan hanya belajar di kampus saja, mungkin di luar sambil berjalan. Itu. Jadi kalau memang ada gitu, berarti di-share ya Pak untuk materi-materinya. Dan untuk legalitas saya di kuliah di 3 kampus, 2 kampus ini nggak jadi masalah ya Pak. Itu aja. Walaupun saya sama semua yang S1, nanti S2-nya saya mungkin bisa lanjut lagi, bisa banyak ya Bapak tadi bilang. Berarti kendalanya tidak ada kendala Pak. Jadi itu sih untuk menjawab kekhawatiran. Cuman saya beda program, yang saya di hukum dan sekarang saya di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu Pak yang saya terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep untuk pemaparannya dari pertanyaan yang sudah terjawab juga. Dan untuk, oh iya, saya tuh mau mengabarkan kemarin ada yang nanya, apa di kampus ada perpustakaan nggak? Ataupun yang digital, untuk yang offline itu ada gede perpustakaannya. Dan untuk yang digital, mungkin sementara kita pakai untuk ensiklopedia dunia berbahasa Indonesia dulu, yang identitas. Nanti bisa saya kirim itu untuk perpustakaan digital, informasi-informasi akademik tentang sosial, agama, geografi, tentang mitologi, terus tentang hobi juga ada di situ, tentang komika juga ada. Nanti saya share ya untuk perpustakaan. Nah, untuk selanjutnya masih ada waktu nih 2 menit ataupun mau istirahat Kak? Sudah dulu? Banyak, Kak. Mungkin bisa saya tutup kalau misalkan sudah dulu.
Satu lagi Kak, boleh? Oh, ya silakan Kak Hilman. Kan tadi adanya mau dikirim ya Kak untuk atribut ya. Atribut tadi mau dikirim katanya. Kalau saya Kak tadi mau ke kampus aja, jadi nanti dijemput pas di kampus boleh gitu Kak? Baik Kak, siap. Kalau nanti ke kampus kabarin dulu aja. Takutnya sekarang saya di luar juga kan, sering di luar kota. Tapi nanti standby di sana. Sekarang masih sibuk untuk 3 bulan ini. Saya masih bolak-balik. Untuk atribut nanti kalau misalkan ada yang mau diambil ataupun mau ketemuan di sekitaran Sukabumi, bisa. Saya sekarang sering ke lapangan juga sih untuk sekarang sering lewat gitu, bukan jalan-jalan tapi lewat doang, tetap di sana 1 hari 2 hari terus balik lagi ke kampus. Nah untuk yang lain pasti saya kirimkan untuk alat paket dan saya konfirmasi juga untuk alamat yang rubah juga, terus untuk ukuran juga, terus untuk yang pindah prodi juga dari yang pas mulai itu daftar prodi A misalkan mau pindah ke prodi D itu bisa diupdate nanti di sistem SIPEMA juga bisa. Dan untuk laporan ke Dikti juga nanti diuruskan sama Pak Kiai Haji Ma'ruf ya untuk pematenan datanya itu finishnya itu di sana. Laporannya dari saya itu belum beres sampai sekarang, itu masih ada 25 orang ya yang belum update. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya akhiri ya Pak untuk sesi ini. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Kiai Haji Ma'ruf ya, untuk Pak Rizky Rahayu juga terima kasih. Mungkin salam kenal juga dari saya, belum pernah ketemu ya Pak. Nanti saya di kampus, nanti saya cari Bapak untuk kenal lebih dalam lagi ya Pak. Nah untuk yang rekan-rekan semuanya yang hadir, terima kasih atas partisipasinya hadir di acara Martikulasi ini, pertemuan pertama kita. Mungkin ada yang sesi nanti kedua ya, untuk yang tidak hadir juga itu dipentingkan untuk bisa mengikuti Martikulasi, kabarin juga untuk teman-temannya yang belum hadir ya. Untuk sesi ini yang tidak hadir itu sekitar 11 orang untuk yang belum hadir di sesi ini, dan untuk yang telah hadir itu sekitar 39 orang yang sudah isi absensi. Terima kasih semuanya. Salam semangat, semangat malam untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat, tetap kompak untuk di grupnya, untuk komunikasinya jangan lost respon dengan saya ataupun lost kontak. Itu ada apa-apa bisa konfirmasi, bisa japri ataupun bisa via grup ya. Terima kasih semuanya untuk acara hari ini. Alhamdulillah. Untuk sertifikat ditunggu ya Kak. Mungkin bisa saya akhiri ya, mohon diakhiri Pak. Untuk Bapak penutupan doa bisa dari Pak Kiai Haji Ma'ruf. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ke Al-Mukarram Pak Kiai Rizky, maka Yang Pak Kiai aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ولعظيم سلطانك اللهم يا من هو في علمه كائز يا من هو في علمه محيط يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قدير يا من هو في مجابه مبين أكرمنا من تبليغ الفهم أخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا منك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربي زدنا علما وارزقنا منك فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin, ولا amin. الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Alhamdulillah acara hari ini di Martikulasi ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Tema tuh. Bapak Ibu izin lab duluan ya Bapak Ibu. Pak. Baik Pak, terima kasih. Dadah. Saya izin lab ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.